Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, seluruh milenial tentunya di seluruh Indonesia dan dunia. Ketemu lagi bersama saya Ujang Komarudin, tentunya di Ujang Komarudin Channel. Saya sebagai Presiden Milenial Indonesia, pada kesempatan kali ini ingin membuat sebuah video ya, bagaimana caranya kita kalangan milenial bisa berpolitik gitu, bisa berkontribusi terhadap bangsa ini. Nah, ketika teman-teman milenial ingin menjadi politisi gitu, ingin memiliki kontribusi baik di daerah maupun di tingkat nasional, bahkan di tingkat dunia, ya, tentu kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman milenial? Yang pertama, tentu kita harus memiliki daya tahan yang kuat ya, ketika kita ingin berpolitik. Artinya ketika nanti banyak serangan ke kita gitu ya, banyak orang yang tidak suka ke kita, banyak yang membuli ke kita, itu kita sudah siap. Jadi ada rumus, kalau kita ingin jadi orang hebat, kalau kita ingin jadi orang top gitu ya, maka jangan takut dibully. Oleh karena itu siapkan mental yang pertama kita, mental yang tangguh, yang kuat. Nah, agar apa? Agar kita menjadi politisi yang tangguh di usia muda, di usia belia. Agar ketika nanti kita bisa diamanahi menjadi kepala daerah, di jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan, lalu misalkan kita menjadi menteri atau presiden ya di usia muda, itu kita sudah siap ketika menghadapi serangan-serangan lawan politik kita. Jadi ketangguhan mental itu menjadi penting, menjadi hal yang pertama, jadi bekal kita sebagai menjadi politisi muda. Yang kedua, tentu kita harus memiliki prestasi ya, pengetahuan yang kita miliki. Jangan sampai kita menjadi politisi membawa modal dengkul atau tangan kosong, kita tidak punya karya apa-apa, tidak punya prestasi apa-apa. Ya prestasi itu tidak harus besar, kecil juga tidak apa-apa. Jadi prestasi kecil itu menjadi penting. Kalau prestasi kecil itu kita kumpulkan satu demi satu, tahap demi tahap, maka akan menjadi prestasi besar di kemudian hari. Oleh karena itu berprestasi sejak dini, sejak saat ini, sekecil apapun prestasi itu. Agar apa? Agar Indonesia nanti melihat. Agar apa? Agar dunia juga melihat apa yang kita lakukan, bahwa kita anak muda yang berprestasi di bidang kita masing-masing, sekecil apapun prestasi itu. Jadi hari ini ketika kita ingin masuk ke wilayah politik, maka berprestasi. Di sanalah kita akan dihitung. Wah, misalkan A itu berprestasi, maka dia akan ditempatkan di bidang sesuai dengan kemampuannya, misalkan di partai politik atau di tempat-tempat jabatan yang lain. Ini menjadi penting. Yang ketiga yang harus kita miliki adalah apa? Kita tidak boleh gitu kan bergantung kepada siapapun. Artinya kita harus menjadi politisi yang mandiri gitu loh. Yang kita memiliki jejak rekam yang baik, yang kita sendiri adalah orang-orang yang mampu secara pribadi untuk bisa menjadi politisi yang baik. Artinya kita tidak mengandalkan ibu kita, ayah kita gitu kan, jabatan orang tua kita, jabatan keluarga kita. Jadi kita berangkat dari kemampuan diri kita sendiri. Jadi kita memiliki talenta yang harus kita persiapkan gitu. Nah, ini menjadi penting. Karena apa? Karena dengan talenta yang kita miliki, yang hadir di dalam diri kita, ini akan kita implementasikan, akan kita tumbuh dan kembangkan di lingkungan politik yang kita akan dalami nanti, yang akan kita kecemplung di dalamnya gitu, yang akan kita geluti nanti gitu. Karena kalau kita mohon maaf yang mengandalkan orang tua kita gitu, mengandalkan jabatan keluarga kita, bagi saya mohon maaf gitu, ini bagian daripada politisi atau karbitan, yang ini bagian daripada politik dinasti dan politik oligarki yang sedang membudaya saat ini. Jadi kalau kita memang benar-benar ingin menjadi orang yang tangguh, ya kita mesti berjuang sendiri. Hilangkan katakanlah tadi nama besar dari keluarga kita, nama besar ibu ayah kita, dan lain sebagainya itu. Nah, selanjutnya yang harus penting dimiliki oleh teman-teman adalah bagaimana kita adalah belajar ya kan memanage diri kita. Kita tidak bisa ketika masuk politik ya kan, misalkan kita seenaknya gitu, tidak tepat waktu juga ya. Lalu juga tidak pernah mau belajar gitu. Jadi artinya apa?
kita di politik itu tempat kita belajar, tempat kita mengabdi, ya kan, tempat kita untuk mempersiapkan diri untuk mohon maaf ya, menjadi tempat kawah candra di muka bagi kepemimpinan daerah dan bangsa. Ya tempatnya bisa di partai politik, bisa di organisasi-organisasi yang lain, bisa di ormas, bisa di tempat-tempat yang lain. Nah kalau kita sudah mempersiapkan diri itu dengan baik, dengan matang gitu ya, maka proses manajemen diri itu ya yang saya kemukakan ini menjadi penting. Karena agar nanti, mohon maaf, kita ini akan banyak bersaing dengan teman-teman milenial yang lain. Kalau kita tidak disiplin, tidak tepat waktu, ya kan, tidak konsisten dengan diri kita untuk bisa menumbuhkan dan mengembangkan karir kita, ya kan, maka kita akan kalah oleh orang lain. Maka kita akan kalah oleh siapapun yang mereka lebih cepat langkahnya dari kita. Nah, ini menjadi penting bagi kita semua. Dan yang paling penting yang harus saya katakan yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi milenial ya yang berpikiran seorang negarawan. Nah, hari ini saya sudah mau mulai mengatakan sosok milenial yang negarawan. Jadi jangan sampai begini, yang dianggap negarawan itu adalah misalkan tokoh politisi senior saja, lalu atau seorang politisi yang baik yang memiliki derajat negarawan gitu. Tidak. Kan kalau dalam politik itu derajat yang tertinggi dari seorang politisi adalah seorang negarawan. Nah, sesungguhnya kalau kita milenial ya masuk di politik, lalu kita memiliki sikap-sikap kenegarawanan, memiliki sikap yang baik gitu ya, baik dengan semua orang, baik dengan semua kelompok, baik dengan semua komponen bangsa di negeri tercinta ini, bahkan di dunia ini, kita sudah memiliki cikal bakal kebaikan dan menjadi sosok negarawan di kemudian hari. Nah, ini harus kita dorong, harus kita tumbuhkan, dan harus kita munculkan dari saat ini. Nah, kalau ke depan kita ya kan bisa menjadi calon-calon cikal bakal seorang negarawan, maka bangsa ini saya optimis akan menjadi bangsa yang besar, akan menjadi bangsa yang hebat di kemudian hari. Oleh karena itu mari kita bangun bangsa ini sejak saat ini. Oleh karena itu teman-teman milenial di seluruh Indonesia dan dunia ya, jangan sampai putus harapan misalkan melihat bangsanya seperti saat ini belum maju-maju, sedang menghadapi pandemi, korupsi di mana-mana, hutang di mana-mana. Jangan pernah pesimis. Kita harus optimis. Justru kitalah yang memiliki kesempatan untuk merubah bangsa ini agar menjadi bangsa yang hebat, yang kuat, yang tangguh, dan menjadi jangan diperhitungkan oleh bangsa lain di dunia ini. Nah, yang lebih penting lagi, saya cerita ya, saya pernah menjadi speech writer ya, penulis pidato Ketua DPR RI tahun 2016. Itu juga ketika saya di usia 34. Jadi masih bagian daripada milenial. Saya lahir 1981. Jadi masih bagian dari teman-teman milenial. Oleh karena itu penting bagi teman-teman milenial jangan sampai menjadi anak bangsa yang apolitis gitu. Jangan sampai tidak mengerti politik. Karena sesungguhnya semua kebijakan di negeri ini tidak ada yang terikat dan tidak ada yang tidak diputuskan dengan politik. Hukum diputuskan dengan politik. Semua kebijakan diputuskan dengan politik. Pendidikan diputuskan dengan politik. Ekonomi diputuskan dengan politik. Beasiswa juga diputuskan dengan politik. Biaya SPP juga diputuskan dengan politik. Biaya kesehatan juga diputuskan dengan politik. Jadi semuanya yang terkait ya, dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini maupun di dunia, di belahan dunia yang lain, itu diputuskan dengan mekanisme dan ketentuan politik. Oleh karena itu kalau kita tidak berpolitik, maka kita akan dikerjai oleh orang lain. Kita akan dibodohi oleh pihak-pihak yang berkecimpung di politik itu. Jadi tantangan ke depan adalah bagaimana teman-teman milenial masuk di politik. Tadi ya harus siap-siap mempersiapkan diri dengan matang. Agar apa? Agar kekuasaan itu tidak beredar di mereka-mereka saja. Ya, agar kekuasaan itu beredar ke teman-teman milenial yang memiliki prestasi yang tangguh, yang kuat, yang mandiri tadi ya kan. Agar siap-siap mempersiapkan kepemimpinan bangsa. Baik dalam konteks memimpin daerah maupun dalam konteks memimpin negara ini. Jadi suatu kebanggaan saya sebagai Presiden Milenial Indonesia jika kiprah teman-teman milenial Indonesia itu bisa menempati jabatan-jabatan di pemerintahan dimanapun, baik di pusat maupun di daerah. Ini luar biasa kalau ke depan kalangan milenial bukan hanya menjadi pemilik suara saja, bukan hanya kerjanya mencoblos di bilik suara, tapi memberikan kontribusi.
menjadi aktor perubahan bangsa, menjadi aktor ya kan politik yang bisa dibanggakan demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman milenial ya kan tergerak hatinya untuk sama-sama bisa membangun dan berkontribusi terhadap bangsa ini dengan cara kita masing-masing. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial Indonesia.